Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faroh, biasa dipanggil Farah. Saya di sini akan mencoba untuk menjelaskan materi mengenai klasifikasi materi dan perubahannya. Kita tulis terlebih dahulu ya. Apa sih materi? Materi yaitu segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Berdasarkan wujudnya, materi ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada zat padat, yang kedua ada zat cair, dan yang ketiga ada zat gas. Zat padat yaitu zat yang memiliki bentuk dan volume yang tetap, memiliki jarak antar partikel yang sangat rapat, dan gerak partikel pada zat padat itu terbatas atau tidak dapat bergerak dengan bebas. Gambar dari partikelnya itu seperti ini. Yang kedua yaitu zat cair. Zat cair yaitu zat yang memiliki bentuk yang selalu berubah-ubah tetapi volumenya tetap, memiliki jarak antar partikel sedikit renggang, dan gerak antar partikelnya yaitu sedikit bebas namun terbatas. Contoh dari gambar partikel dari zat cair yaitu kurang lebih seperti ini. Contoh dari zat cair yaitu ada air, ada minyak, ada sirup, dan lain sebagainya. Oh iya, untuk zat padat contohnya pasti udah tahu ya, misal seperti papan tulis, batu, spidol, dan lain sebagainya. Untuk zat gas yaitu zat yang memiliki bentuk dan volume yang selalu berubah-ubah. Jarak antar partikel pada zat gas yaitu sangat renggang, dan gerak partikelnya itu sangat bebas. Gambar dari partikel zat gas yaitu seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang perubahan wujud zat. Ini akan kita hapus terlebih dahulu. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan wujud zat. Terdapat zat padat, zat cair, dan zat gas. Proses perubahan zat dari zat padat ke cair disebut dengan mencair. Contoh dari proses mencair yaitu es batu dan es krim yang dibiarkan lama-kelamaan akan mencair. Sedangkan untuk proses dari perubahan zat cair ke zat padat disebut membeku. Contoh dari proses membeku yaitu dalam pembuatan es batu dan coklat. Selanjutnya yaitu proses perubahan dari zat cair ke zat gas disebut menguap. Contoh dari proses menguap ini yaitu saat kita mendidihkan air panas, kemudian saat kita menjemur pakaian yang basah. Pakaian yang basah lama-kelamaan akan mengering. Nah, untuk proses selanjutnya yaitu dari zat gas ke cair disebut mengembun. Saat pagi hari kita bisa melihat titik-titik air atau titik-titik air di atas rumput. Nah, itu tergolong dalam proses mengembun. Sedangkan untuk proses padat ke gas disebut menyublim. Contoh dari proses menyublim ini misalnya
kamper yang terletak di lemari pakaian. Itu kan lama-kelamaan akan menghilang atau habis. Jadi termasuk dalam proses padat berubah menjadi gas. Dan untuk proses perubahan zat gas ke zat padat itu disebut mengkristal. Contoh dari proses mengkristal itu apa? Yaitu terbentuknya salju seperti itu. Kemudian kita akan membahas mengenai cara mengklasifikasi materi. Ada cara memisahkan campuran dan benda-benda apa saja yang dapat mengalami perubahan. Yang pertama, penggolongan materi dapat dilakukan berdasarkan komposisi dan sifatnya. Kita hapus ini terlebih dahulu untuk memudahkan kita dalam mempelajari materi selanjutnya. Yang pertama, ada zat atau materi. Zat atau materi ini terdiri dari zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ini ada unsur dan senyawa. Sedangkan untuk campuran yaitu terdiri dari campuran heterogen dan campuran homogen. Yang pertama yaitu unsur. Unsur itu apa? Unsur yaitu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana berdasarkan proses kimia. Contoh dari unsur yaitu ada besi atau Fe, ada magnesium, ada emas, ada perak, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk senyawa yaitu gabungan dari dua unsur atau lebih yang terbentuk melalui proses kimia. Senyawa ini dapat diuraikan lagi menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contoh dari senyawa yaitu air. Air itu kan terdiri dari rumus kimia H2O atau hidrogen dan oksigen. Sedangkan contoh lainnya yaitu karbon dioksida, itu kan terdiri dari karbon dan oksigen seperti itu. Nah, untuk campuran heterogen yaitu campuran yang masih bisa dipisahkan atau yang masih bisa dibedakan lagi berdasarkan zat yang telah terlarut. Contohnya yaitu ada air dan minyak. Keduanya ini masih bisa dipisahkan lagi berdasarkan cara-cara pemisahan. Untuk campuran homogen yaitu campuran yang tidak dapat dibedakan lagi berdasarkan zat yang telah terlarut. Contohnya yaitu larutan garam dan larutan gula. Sudah cukup sekian. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai cara memisahkan campuran. Cara pemisahan campuran ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam proses penjernihan air atau pembuatan garam. Metode yang sering digunakan itu ada 5. Kita hapus terlebih dahulu. Yang pertama itu ada penyaringan, atau filtrasi. Yang kedua ada sentrifugasi. Yang ketiga ada sublimasi. Yang keempat ada kromatografi. Dan yang kelima yaitu destilasi. Metode-metode ini dapat kita gunakan dalam proses pemisahan campuran. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu perubahan
wujud perubahan wujud zat baik terjadinya perubahan fisika maupun perubahan kimia. Nah, benda-benda di sekitar kita ini sering sekali mengalami perubahan, baik itu perubahan fisika maupun perubahan kimia. Apa sih perubahan fisika dan apa sih perubahan kimia? Kita akan bahas. Perubahan fisika yaitu perubahan fisika yaitu perubahan yang terjadi tanpa terbentuknya zat baru. Contoh dari perubahan fisika yaitu air yang berubah menjadi es batu. Dimana pada saat air berubah menjadi es batu dan es batu kembali mencair menjadi air, itu dapat dikatakan bahwa perubahan tersebut tidak menghasilkan zat baru atau dapat disebut dengan perubahan fisika. Sedangkan yang kedua yaitu perubahan kimia. Perubahan yang terjadi menghasilkan zat baru. Menghasilkan zat baru. Perubahan kimia ini memiliki ciri-ciri akan terbentuknya zat baru, akan terbentuknya gas, akan terbentuknya endapan, akan terjadinya perubahan warna, dan akan terjadinya perubahan suhu. Contohnya apa? Contohnya yaitu saat kita membakar kertas yang dibakar akan menghasilkan debu dan asap. Dibakar akan menghasilkan debu dan asap. Nah, dari peristiwa tersebut dapat dikatakan bahwa perubahan yang terjadi dapat menghasilkan zat baru. Kurang lebihnya materi yang dapat saya sampaikan cukup sampai di sini. Apabila ada salah-salah kata atau materi yang disampaikan kurang dipahami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.